Banyak banget ya. Satu orang lagi nih. Satu orang lagi belum ya? Ibu mau bertanya tentang nilai dulu, Bu. Boleh nggak? Kenapa? Mau nanya apa? Silakan. Penilaiannya berapa, Bu? Untuk kelompok siapa? Kan itu Kelompok ada 5 poin, Bu. kenapa? Ada 5 poin. Ya. Itu Oh satu iya, per satu poinnya. 20. Nomor 1 20. Jadi totalnya 100 ya. Tapi Oh, penilaiannya iya. tidak boleh, satu poin itu tidak boleh kurang dari 5. Minimal 5, maksimal 20. Oh, iya, Bu. Baik, Jangan, Bu. tidak boleh poinnya 0 ya. Jadi minimal Baik, Bu. dikasih 5. Oke. Udah semua ini join, baru ini tinggal 2 orang. Ya, 2 orang lagi yang belum. Silakan diingatkan teman-temannya. Belum lengkap, belum dimulai ini. Satu orang lagi, siapa nih? Oke, sudah pas. Silakan. Kelompok 2, yaitu kelompoknya Beni Ramadan, Ilham Yusuf, Triputra, Rizky Resmana Sembiring akan mempresentasikan ringkasan jurnal yang berjudul On the Distribution of a Randomly Discounted CPP. Silakan, waktu dan tempat kita persilahkan selama 25 menit presentasi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kedua akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami beranggotakan Beni, Rizky, dan saya sendiri Ilham dengan judul yang kami ambil On the Distribution of Randomly Discounted Compound Poisson Process, atau pada distribusi diskon secara acak proses Poisson majemuk. Pendahuluan. Diketahui fungsi Z sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga eksponensial pangkat RT dt PT adalah persamaan 1,1 dengan asumsi R dan P adalah proses stokastik independen dengan kenaikan stasioner independen dan dengan terbatas jumlah lompatan pada setiap interval waktu yang terbatas. Z kuadrat kecil dari tak hingga ditunjukkan bahwa fungsi karakteristik Z dapat ditemukan dengan menyelesaikan persamaan integro diferensial. Ketika PT sama dengan P dikali T ditambah sigma P WP, T dan RT sama dengan R dikali T ditambah sigma WT dengan WP dan W gerakan Brownian independen dan densitasnya ditemukan Fz sama dengan F0 per sigma kuadrat sigma P kuadrat ditambah sigma kuadrat Z kuadrat pangkat setengah ditambah R per sigma kuadrat dikali eksponensial 2P per sigma kali sigma P dikali aktan sigma per sigma P dikali Z. Diketahui R besar dari sigma kuadrat. Di sini F0 adalah konstanta normalisasi dengan asumsi bahwa PT sama dengan T dan RT sama dengan R dikali T ditambah sigma WT. Dibuktikan bahwa Z inverse merupakan distribusi gamma 2R per sigma kuadrat, 2 per sigma kuadrat. Sekarang kita membiarkan P menjadi proses Poisson senyawa independen, yaitu PT sama dengan sigma, mulai dari I sama dengan 1 sampai NT pada SI. Integral stokastik pada persamaan 1,1 dapat ditulis sebagai Z sama dengan integral 0 sampai tak hingga eksponensial pangkat min RT dpt sama dengan sigma mulai dari I sama dengan 1 sampai tak hingga pada SI eksponensial
pangkat min R TI merupakan persamaan 1.2. Ketika sigma sama dengan 0, sehingga RT sama dengan R dikali T, selain itu SI terdistribusi secara eksponensial dengan ekspektasi mu inverse. Dikenal bahwa Z gamma pangkat lambda per R, mu merupakan persamaan 1.3. Hasil utama dari paper ini adalah untuk menunjukkan bahwa lompatan yang terdistribusi secara eksponensial, tetapi dengan sigma tidak sama dengan 0, Z memiliki distribusi yang sama dengan variabel acak terdistribusi gamma, dibagi dengan variabel acak terdistribusi beta independen. Aplikasi yang jelas dalam asumsi, di mana P adalah proses jumlah klaim dan R adalah faktor diskon acak. Namun makalah ini dapat juga berfungsi sebagai contoh atau jarang model jam diffusion atau diakui sederhana di mana solusi bentuk tertutup dapat diperoleh. Kemudian hasil dan pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rizky Yosmana Sembiring. Pada Sam, saya persilakan. Bukan Benny dulu, Benny. Aku dulu ya. Oh, pada Benny saya persilakan. Saudara saya Benny, waktu dan tempat saya persilakan. Nah, untuk pembahasan, hasil dan pembahasan. Di sini kita dapat membiarkan semua proses dan variabel acak didefinisikan pada ruang probabilitas yang difilter omega, F, dan V. Memenuhi kondisi yang biasa yaitu FT kontinu benar dan V lengkap. Kembali ke integral stokastik 1.2, tidak sulit untuk membuktikan bahwa variabel acak Z ada dan sebagai terbatas disediakan R besar 0 dan eksponen log SV1 kecil tak hingga. Untuk yang pertama itu proporsi 1, dimisalkan Z didefinisikan oleh persamaan 1.2 di mana R besar 0 dan eksponen log SP1 kecil tak hingga, tentukan Levsen transport. U sama dengan eksponen E berpangkat UZ dan VU sama dengan eksponen E berpangkat US dan VU sama dengan eksponen E berpangkat US. Kemudian CU sama dengan eksponen U sama dengan eksponen min integral 0 sampai tak hingga, di mana K US sama dengan DS. Kemudian di mana US sama dengan U0E berpangkat minus RS dan KU sama dengan lambda 1 dikurang VU dengan notasi eksponen U titik kita artikan bahwa U0 sama dengan U. Hasil selanjutnya adalah sangat berguna dalam beberapa domain teori Markov umum. Kami memberikan bukti Martigret dengan dasar mengambil keuntungan dari fakta bahwa CU adalah Levsen transport.
Untuk proporsi 2-nya dengan notasi dan asumsi yang sama seperti pada proporsi 1, transformasi Lipschitz adalah solusi dari 1/2 sigma pangkat 2 U pangkat 2 si U dikali U dikurang R dikurang 1/2 sigma pangkat 2 dikali U si U dikurang KU si dikali K dikali si U sama dengan 0, di mana U besar sama dengan U besar dari 0, yaitu persamaan 2.1 dengan syarat batas si 0 sama dengan 1 dan limit U sampai tak hingga si U sama dengan 0. Oleh properti Markov kita dengan mudah menemukan eksponen U, di mana eksponen dikurang integral 0 sampai tak hingga, di mana K US ds Ft sama dengan E minus integral U UT dikali K dikali US ds dikali V dikali UT. Oleh karena itu, MT sama dengan E dikurang integral 0 sampai T dikali K US ds dikali C dikali UT adalah multiply atau seragam integrasi dengan M0 sama dengan C dikali U0, tapi CU sama dengan eksponen EU E minus UZ adalah fungsi analitis ketika RE dikali U besar 0. Jadi dengan rumus itu ditulis MT dikurang M0 sama dengan integral U sampai T, di mana E minus integral UT K UT dr dikali 1/2 sigma pangkat 2 US pangkat 2 C dikali US dikurang R dikurang 1/2 sigma pangkat 2 US C dikali US dikurang K dikali US dikurang C dikali US ds dikurang integral 0 sampai T E dikurang integral 0 T K US dr sigma US C US dw. Sangat mudah untuk melihat bahwa integral W R T dw dws adalah multiply akibatnya. 1/2 sigma pangkat 2 US pangkat 2 C US dikurang R dikurang 1/2 sigma pangkat 2 dikali US C US dikurang K US C US sama dengan 0. Oleh karena itu persamaan 2.1 berlaku untuk U epsilon 0, subprimum S US untuk setiap realisasi yang tidak berada dalam set, dan hasilnya diikuti oleh analitik dari C U ketika RU RS dikali U besar 0. Untuk keterangannya, jika R besar sigma pangkat 2/2 dan eksponen S kecil tak hingga, tampaknya wajar untuk mengganti batas kondisi batas limit U sampai tak hingga si U sama dengan 0. Dengan kondisi awal, si 0 sama dengan minus eksponen Z sama dengan minus lambda per dikali R dikurang sigma pangkat 2/2 dikali epsilon S. Tetapi ketika membagi persamaan 2.1 dengan U dan kemudian membiarkan U menuju 0, kita dapatkan yaitu minus dikali R dikurang 1/2 sigma pangkat 2 dikali limit U menuju 0 C U sama dengan lambda limit U menuju 0 1 dikurang VU per U dikali CU sama dengan lambda
eksponen S. Dan karena kondisi si 0 sama dengan minus lambda per R dikurang sigma pangkat 2 per 2 dikali eksponen S, tidak hasil kondisi awal, tetapi hanya konsekuensi dan persamaan diferensial itu sendiri. Kami sekarang menyatakan dan bukti hasil utama makalah kami yaitu teorema 1 asumsikan sebagai tambahan di atas bahwa SI secara eksponensial didistribusikan dengan ekspektasi mu inverse kemudian Z approx D X per Y. Di mana X menuju gamma, B di koma mu tidak bergantung pada Y menuju beta dikali A 1 tambah B. Di sini A sama dengan 2R per sigma pangkat 2 dan B sama dengan R per sigma pangkat 2 dikali akar 1 ditambah 2 lambda sigma pangkat 2 per R pangkat 2 dikurang 1. Secara ekuivalen Z memiliki kepadatan, di mana FZ dikali Z ya sama dengan gamma dikali 1 tambah A ditambah B gamma dikurang selanjutnya dijelaskan oleh Rizky Resmana. Baik, bukti menggunakan 1 pi dikali U sama dengan U per mu ditambah U, perubahan variabel H phi sama dengan C dikali U, di mana phi sama dengan minus U per mu, membawa persamaan diferensial 2.1 ke dalam bentuk hypergeometrik, di mana phi dikali 1 dikurang phi, H diturunkan 2 kali phi ditambah gamma dikurang 1 ditambah alpha ditambah beta dikali phi, H turunan 1 dikali phi dikurang alpha dikurang beta dikurang alpha beta H dikali phi sama dengan 0. Dengan kondisi batas H dikali 0 sama dengan 1 dan H dikali min tak hingga sama dengan 0. Di sini alpha, beta, dan gamma ditentukan oleh 1 ditambah alpha ditambah beta sama dengan 1 dikurang 2R per sigma pangkat sigma kuadrat, koma alpha beta sama dengan 2 lambda mu minus 2 lambda mu per sigma kuadrat dan gamma sama dengan 1 dikurang 2R per sigma pangkat 2. Beberapa perhitungan mudah kemudian berikan alpha sama dengan beta, alpha sama dengan B, beta sama dengan minus dalam kurung A ditambah B, dan gamma sama dengan 1 dikurang A. Solusi umum diberikan oleh, ini menurut Lebedev, H dikali V sama dengan AF dalam kurung alpha, beta, titik koma, gamma, titik koma, V, ditambah B dikali min V dipangkat 1 dikurang gamma F dikali dalam kurung 1 ditambah alpha dikurang gamma, koma 1 ditambah beta dikurang gamma, titik koma 2 dikurang gamma, titik koma V, di mana F dikali F dalam kurung alpha, beta titik koma gamma, titik koma V adalah fungsi hypergeometrik sejak 1 dikurang gamma lebih besar dari 0. Ia mengikuti dari kondisi H dikali 0 sama dengan 1 bahwa
A sama dengan 1. Di sisi lain, yaitu F dalam kurung alfa, beta, titik, gamma, titik, phi sama dengan 1 dikurang phi dipangkat minus beta F dikali dalam kurung gamma dikurang alfa, beta, titik, y, titik, gamma, titik, phi per phi kurang 1, yang dimana phi lebih kecil dari 0. Dan oleh Lebedev juga disebutkan di mana limit phi menuju minus tak hingga F dalam kurung gamma dikurang alfa, beta, titik, gamma, titik, phi per phi kurang 1 sama dengan gamma dikali gamma dan gamma dikali minus alfa dikali minus beta per gamma dikali alfa dikali gamma dikurang beta. Oleh karena itu, sejak beta kecil dari 0, maka limit phi menuju minus tak hingga, maka F dalam kurung alfa, beta, titik, gamma, titik, phi sama dengan tak hingga. Bentar. Ini kan berupa fungsi, berarti bacanya bukan H kali V, tapi H V, terus habis itu F, ini fungsi juga ya. F, alfa, beta, ini fungsi alfa, beta, gamma, V, gitu kan. Jadi dibacanya bukan H dikali V. Tadi oke lah yang Berarti H F, dia H V karena dia fungsi kan. Di sini fungsi hipergeometrik. Terus ini kan iya, F, Bu. F, alfa, beta, gamma, V, ya kan. Jadi bacanya Iya, gitu. berarti fungsi. Oke, lanjut. Jadi agar ia mengkondisikan H minus tak hingga sama dengan 0, gitu ya, Bu? Itu ini bukan sama dengan kan? Ini tanda apa nih? Tapi awal lanjut dulu. Mungkin sama dengan ini ketikannya nih ya. Ini sama dengan jadi panjang ya. Bukan yang sama dengan ada ini ya. Yang sambungan slide yang tadi, Bu? Ya maksudnya ini tandanya yang garis hingga garis bawah atau gimana nih? Atau sama dengan ini? Ini kayaknya ketarik gitu. Apa rumusnya nih? Mungkin sama dengan, kita anggap aja sama dengan ya. Oke, lanjut. Sama dengan, Bu. Ya. Jadi agar ia mengkondisikan H minus tak hingga sama dengan 0, untuk menjadi puas konstanta B dalam solusi umum tidak boleh 0. Tetapi alih-alih mencoba menentukan konstanta B secara langsung, kita lebih suka menggunakan fakta bahwa solusi umum persamaan sekitar V sama dengan minus tak hingga dalam bentuk HV sama dengan C1 dikali minus V dipangkat minus X F alfa, 1 ditambah alfa dikurang gamma, titik, 1 ditambah alfa dikurang beta, titik, V pangkat minus 1. Ditambah D minus V dipangkat minus beta F, beta, 1 ditambah beta kurang gamma, titik, 1 ditambah beta dikurang alfa, titik, V pangkat minus 1. Karena alfa lebih besar dari 0 dan beta lebih kecil dari 0, yang pertama dari solusi ini menyatu sebagai V menuju minus tak hingga, sedangkan yang kedua menyimpang, maka D sama dengan 0. Jadi ketika mentransform Kenapa Rizky suaranya nggak kedengaran? Hilang sinyal mungkin, Bu. Begitu. tes. Dengar ya, Bu? Dengar. Iya, bisa. Lanjut. Karena alfa lebih besar dari 0 dan beta lebih kecil dari 0, yang pertama dari solusi ini menyatu sebagai V menuju minus tak hingga, sedangkan yang kedua menyimpang, maka D sama dengan 0. Jadi ketika mentransformasikan kembali ke si U dan memasukkan nilai yang tepat untuk alfa, beta, dan gamma,
maka si U sama dengan C2 U di pangkat BF B, A ditambah B titik koma 1 ditambah A tambah 2B titik koma minus mu per U menggunakan representasi integral untuk fungsi hypergeometrik yang kita dapatkan, yaitu si U sama dengan C3 integral 0 sampai 1 Y pangkat A tambah B kurang 1 kali 1 dikurang Y di pangkat B dikali mu Y ditambah U di pangkat min B dy. Sedangkan ekspresi untuk gamma mu Y di koma B yang mu Y ditambah U di pangkat minus B sama dengan integral 0 sampai tak hingga 1 per gamma B kali Z di pangkat B dikurang 1 eksponen minus mu eksponen di pangkat minus mu YZ dikali eksponen di pangkat UZ DZ. Karenanya oleh teorema Fubini si U sama dengan C integral 0 sampai tak hingga dalam kurung integral 0 sampai 1 Y di pangkat A ditambah B dikurang 1 dikali 1 dikurang Y di pangkat B dikali eksponen min di pangkat min mu YZ dy dan dikali Z di pangkat B dikurang 1 eksponen di pangkat min UZ dz. Dan oleh karena itu, berdasarkan keunikan transformasi Laplace, FZ sama dengan CZ di pangkat B dikurang 1 integral 0 sampai 1, Y di pangkat A ditambah B dikurang 1 dikali 1 dikurang Y di pangkat B dikali eksponen di pangkat minus mu ZY dy. Selanjutnya biarkan X gamma alpha, B, beta menjadi independen oleh Y, B, gamma untuk umum alpha, beta, dan pengaturan Z sama dengan per Y dan isian FZ sama dengan integral 0 sampai 1 F dalam kurung Z YFZ FI dengan gamma dalam kali gamma ditambah delta per gamma dikali gamma kali gamma delta dikali beta di pangkat alpha per gamma kali alpha di pangkat X kurang 1 0 sampai 1 Y di pangkat 1 dikali di pangkat eksponen minus beta ZY dy. Dari meter memberikan hasilkan termasuk ketentuan dari determinasi C. Teorema kita mudah menghitung E di pangkat P sama dengan EX di pangkat P, EX di pangkat rho, EY di pangkat minus rho sama dengan gamma dalam kurung 1 ditambah alpha 1 ditambah A ditambah beta, A ditambah B dikali gamma dalam kurung A dikurang rho, dikali gamma dalam kurung B ditambah rho per gamma dikali A, gamma dikali B, gamma A, gamma B, gamma 1 ditambah A ditambah B dikurang rho kali mu di pangkat minus rho, di mana minus B lebih kecil dari rho dan lebih kecil dari A. Rho lebih dari min B kurang dari A.
bacanya yang ini? Berarti gini ya, Bu. Min B, Rho-nya, rho lebih dari min B, kurang dari A. rho lebih dari min B dan kurang dari A. Ya, Secara khusus kita melihat bahwa Z hanya memiliki jumlah momen hingga yang terbatas dengan asumsi A kecil dari 2, R. A besar dari 2, R besar dari sigma di pangkat 2. Kita temukan setelah beberapa perhitungan, EZ sama dengan 2/2R dikurang sigma kuadrat per lambda per mu. Variansi Z sama dengan dalam kurung 1 ditambah 2 lambda sigma kuadrat per 2R dikurang sigma kuadrat di pangkat 2 dan dikali 1/R dikurang sigma kuadrat dikali lambda per mu kuadrat. Ekspresi ini tentu saja dapat dihitung tanpa mengetahui distribusi Z, tetapi perhitungan variansi Z menjadi cukup membosankan. masih banyak ininya. Waktunya 3 menit lagi ya. Ini terakhir, Bu. Oh ya, oke. Sekarang dapat ditulis A sigma, B sigma, X sigma, Y sigma, dan Z sigma sama dengan X sigma per Y sigma. Untuk menyatakan ketergantungan pada sigma dari jumlah ini karena A sigma menuju tak hingga dan B sigma menuju lambda per R dan sigma menuju 0, kita mendapatkan X sigma, X0 ya. X sigma menuju X0, distribusi gamma lambda per R, mu, dan Y sigma menuju 1, dan karenanya Z sigma menuju X0 sampai sigma menuju 0 yang sesuai dengan 1.3. Ini juga menunjukkan bahwa cacat pada distribusi Z yang disebabkan oleh keacakan ekstra sigma W dalam fungsi diskon pada dasarnya adalah untuk membagi variabel distribusi gamma yang diperoleh ketika sigma sama dengan 0 oleh variabel terdistribusi beta independen. Mungkin sekian adalah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami minta maaf. Selamat pagi dan terima kasih bagi kita semua. Oke, terima kasih untuk kelompok Beni Ramadan, Ilham Yusuf Putra, dan Rizky Resmana Sembiring yang telah mempresentasikan ringkasan jurnalnya. Kita beri aplaus dulu untuk mereka semua. Dan silakan dinilai sesuai dengan kriteria yang kemarin sudah kita sepakati bersama. Untuk yang kelompok 1 tadi, itu 2 orang lagi belum menilai ya. Yang masuk ke Ibu itu baru 7 orang, sedangkan penilaiannya harusnya 9 orang. Oke, kami belum, Bu. Oh iya, iya. Kami belum. Nah, silahkan dinilai kelompok yang satu yang tadi. Terus kelompok 2 ini yang lain silahkan dinilai ya. Kelompoknya Beni, silahkan yang lain menilai dan kirimkan ke Ibu penilaiannya. Kita end meeting lagi dan kita lanjutkan join new meeting lagi untuk kelompok 3 ya. Kelompok 3 kelompoknya Agit ya. Agit Lani, Wida, dan Carolina. Oke? Demikian end meeting dan join new meeting.